pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacur Amin Kak Saruga, bahasa ingat Kak Jubatan. Tutunya tiop akalnya midop. Rina buku dua tompo linua, rina bukoyo tompo roto. Mudip du bahasa tuah betimpa, mudip beradat kenasih tempa. Baik, terima kasih sekali lagi. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Camat Sekayam, dan yang kami hormati Ketua BPD, dan yang kami hormati pendamping desa, yang kami hormati Babinsa, perangkat desa dan teman-teman lain, dan yang kami hormati Bapak Ibu semua yang hadir di halaman kantor desa Lubuk Sabuk ini. Tentu puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di kesempatan yang baik ini dan cuaca yang mendukung, kita bisa hadir dan berkumpul di depan ataupun di kantor desa Lubuk Sabuk ini dengan tujuan penyaluran BPDD kepada masyarakat. Nah, tentu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan penyaluran BLT ini. Tentu berbeda dengan tahun lalu, ya, berbeda tahun lalu. Untuk kita ketahui, KPM tahun lalu itu berjumlah 157, dan tentu ada pengurangan karena kita sudah diberi batasan, ya, 40% itu untuk BTDD, jadi otomatis berkurang. Dan pada hari ini yang KPM-nya sudah terdata 140 orang, dan memang ini sudah mulai proses, ya, mulai proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat dan RT, ya, tahun lalu ataupun tahun 2021 kita verifikasi dan validasi. Namun saya harapkan yang menerima bantuan langsung tunai ini, pergunakanlah, ya, dengan sebaik-baiknya, apalagi kita di masa pandemi ini. Otomatis dana ini ataupun uang ini dipergunakan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Jadi jangan pergunakan untuk yang macam-macam. Jadi kebutuhan keluarga, ya, mungkin sudah tahu lah kebutuhan keluarga itu. Dan yang berikutnya, tentu kita sudah diberi oleh pemerintah sesuai dengan peraturan Perpres nomor 104 tahun 2021, itu sudah diberi semua, ya, di situ pembagian anggaran. Jadi saya harapkan sekali lagi anggaran ini bisa membantu masyarakat kita yang terdampak COVID-19. Jadi saya harapkan, ya, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang belum vaksin, nah ini sebenarnya dampaknya ke situ. Saya harapkan nanti, dan saya tekankan kepada Kawil, bagi penerima BLT ini yang belum vaksin, kalau memang tidak ada gejala penyakit lain sebagainya, itu nanti silahkan daftar di kepala dusun, ya. Bukan berarti pemerintah ini memberi aturan ini seperti untuk memberi suatu masalah kepada kita, itu tidak. Jadi saya harapkan mohon pengertian kita semua, bantu desa, bantu penduduk desa supaya kita ini sehat semua. Kalau kita sehat semua, jadi pemerintah senang dan kita di desa enak membangun. Nah itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dengan adanya kegiatan pada hari ini, saya harapkan kita tertib, ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Yang tidak pakai masker, kami di desa siap menyiapkan, dan kami nanti siap bagikan kepada Bapak Ibu yang tidak memiliki. Dan mungkin itu saja, ya, yang dapat kami sampaikan, karena selanjutnya kita akan nanti mendengar dari himbauan dari Pak Camat dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudip du bahasa tuah betimpa, mudip beradat kenasih tempat. Terima kasih kepada Bapak acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacur Amin Kak Saruga, pasangan dan jabatan. Murid beradat kenasih tempat. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, Bapak BPD serta anggotanya, Babin Desa Lubuk Sabuk, Pak, ya, Lubuk Sabuk, dan pendamping
desa, bapak-bapak dan ibu, banyak ibu-ibu nih yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat topik hidayahnya kita diberinya kesehatan, diberinya umur panjang sehingga kita bisa hadir di sini dalam rangka untuk menerima BLTDD. Tadi sudah disampaikan kepala desa untuk tahun ini ada pengurangan, tapi sudah cukup besar sebenarnya, 40% dari anggaran dana desa. Untuk itu nanti jadi 4 bulan Pak ya, 4 bulan 1.200.000 ya. Kami berharap nanti tentunya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ibu-ibu jangan panik, biasa ibu-ibu dipanik, tidak panik kalau kemarin minyak goreng hilang, tiba-tiba ada yang jual, itu harganya sudah tinggi ibu-ibu. Jadi kita tidak perlu berebutan, silakan menggunakan secukupnya. Kalau uang banyak nih orang borong minyak tidak usah. Kalau kemarin minyak disubsidi sehingga disubsidi apa ya, dibantu, misalnya seharusnya per kilo 30.000 disubsidi menjadi 15.000, sekarang tidak ada subsidi sehingga per liternya itu sekarang 20 lebih, jadi tidak perlu berebut, minyak akan stabil tapi harganya yang naik, jadi tidak perlu borong-borong berebut sehingga nanti harganya akan lebih naik lagi. Untuk itu kita gunakan seefektif mungkin. Jadi kalau tidak perlu digoreng, tidak usah menggoreng, karena kalau banyak makan minyak juga, nenek-nenek ini, bapak juga, termasuk saya juga sudah tua, kolesterol. Nah, jadi kita mengurangi minyak. Kita bersyukur sebenarnya minyak mahal kita gunakan sedikit saja. Nah, kalau minyak murah kita banyak-banyak, kita semuanya akan kita goreng. Mudah-mudahan kita mengurangi goreng-gorengan. Nah, karena efeknya kolesterol. Kolesterol pusingnya di sini nanti. Jadi kita sama-sama mudah-mudahan nanti terima uang tidak hanya memborong minyak goreng. Itu harapan kita semua. Kemudian kami juga berharap nantinya kita di sini semua sudah vaksin. Vaksin ini program pemerintah sama, BLTDD juga program pemerintah. Kalau vaksin ini tujuannya untuk kita. Nanti bapak dan ibu mau ke Malaysia lalu tidak bisa karena belum vaksin. Nanti mau ke mall juga, mau berangkat kemana nanti tiba-tiba harus ke Pontianak atau ke luar Jawa harus vaksin. Vaksin tidak bisa langsung 1, 2, 3 disuntik, tidak bisa, makanya kita bertahap. Tahap 1 dilakukan, tahap 2, tahap 3 mungkin kita masih rem-rem dulu karena vaksin kita terbatas. Apalagi ini Malaysia sudah buka, banyak yang ingin vaksin ketiga tapi vaksin kita terbatas. Nah, untuk itu kesempatan nanti kami berharap kepada Kawil untuk mendata ibu-ibu, bapak-bapak yang lansia terutama yang belum vaksin, kita utamakan dulu di situ. Sedangkan untuk anak sekolah mungkin jumlah vaksinnya juga masih terbatas menunggu. Nah, sekarang udah jadi rebutan nih Pak vaksin, karena kita udah buka Malaysia syaratnya harus vaksin ketiga. Jadi mereka yang ingin masuk ke Malaysia harus vaksin ketiga, tidak bisa langsung vaksin 1, 2, 3 sekali suntik, ada ya 1 dulu nanti ada waktunya, kedua. Nah, itu kan kalau vaksinnya ada. Jadi mumpung kalau nanti ada akan kami umumkan, nanti tolong Kawil didata. Nah, vaksin bisa di mana saja, di Noyan juga bisa, di Balai Karang atau di desa sekitar kita di Sekayang boleh. Kalau nanti kebetulan ke mana Antikong, silakan vaksin di Antikong, nah, lapor seperti itu. Jadi kita vaksin bebas di mana saja. Nah, itu harapan kita semua sehat. Walaupun nanti ada virus, kalau kita sudah divaksin, misalnya batuk-batuk, nah ini kita banyak batuk kan, batuknya insya Allah karena tadi sudah divaksin tidak terlalu berefek kuat terhadap tubuh kita karena kita sudah divaksin. Bukan berarti kita sudah vaksin kita bebas, tidak, tergantung kekuatan tubuh kita lagi. Kalau tubuh kita kuat, ada juga yang tidak divaksin tubuhnya kuat, dia mungkin tidak terjangkit virus ini. Tapi kita berharap semua kita bisa mengikuti vaksinasi ini. Mudah-mudahan nanti Kawil bisa mendata lagi. Kemudian juga yang lansia tolong didata. Mungkin kita tadi nanti tidak lansia ini tidak bisa ke sini, mungkin nanti kita jemput bola di rumahnya gitu kan, atau di mana yang terdekat, misalnya di Lombok Tengah kita nanti tim pergi ke sana, mungkin dia tidak mampu jadi jauh, itulah kita akan mendatangi para orang tua kita untuk membantu vaksin ini. Nah, Bapak Ibu hadirin
kita selalu sehat, sehingga karena kita lihat cuaca Pak ya, perubahannya ini sekarang dingin gitu, tapi panas, nanti siang panas Pak. Kita tolong menjaga kesehatan, kalau nanti ke kebun ya bisa menggunakan topi yang besar itu kan untuk menghindari kita dari panas. Yaitu kita jangan kita bilang oh kita sudah kebal, tidak, karena ini perubahan cuaca yang ekstrim, bahasanya itu ekstrim. Kalau dingin sekali, kalau panas hati-hati, kita banyak minum air putih untuk menjaga kesehatan. Kalau yang tidak puasa, kalau yang puasa jangan minum di setiap hari. Nah, itu. Kemudian kami juga berpesan, karena pembangunan kita ini mulai Pak ya, pembangunan biasanya kita sama-sama menjaga, karena kemarin juga untuk kegiatan jalan, ini jalan nasional Pak, bukan jalan kepala desa, jadi kalau nanti ada gunung di situ juga kepala desa susah berbuat, paling swadaya. Nah itu nunggu dari pusat, jadi kita sama-sama merawatnya. Jadi mudah-mudahan jembatan yang di situ yang baru setengah nanti bisa dilanjut lagi, mudah-mudahan nanti sampailah ke batas Kayang sehingga jalan kita mulus. Nanti ini ramai Pak, kita hati-hati juga, ini di tikungan situ juga ngeri. Saya usulkan sih dengan satkernya kemarin jembatan di sini. Nanti ramai Pak, kalau dari Sintang ini sudah lancar, hati-hati kita, karena kita terlalu pinggir jalan ini. Nah, kedepannya Pak Kades di setting juga kalau udah semakin ramai nanti mobil dari Sintang, karena Sintang terdekatnya itu ke balai yang Senani gitu. Itu mau ke sini, dia kalau ke Sintang dia akan jauh, kalau mau rapor di Sintang juga dia lewat sini. Nah, ini jalurnya sangat padat ke depannya. Kita membangun, ini sama-sama kita perhatikan jangan terlalu pinggir jalan. Bagus kita beri ruang untuk parkir, untuk kebun dan sebagainya. Itu harapan kita. Nah, kemudian kita dalam rangka percepatan, ini kan vaksin kita, COVID kita sudah agak longgar Bu ya, bukan COVID ini tidak ada, masih ada, udah agak longgar. Sehingga untuk percepatan ekonomi, mari kita ini masih COVID, kita rumah bekerja, kita tetap bekerja ya. Kami ingin juga bisa nanti dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan kegiatan daripada masyarakat, desa wisma atau PKK untuk kegiatan inilah pakar pertanian. Nanti ada pilot project, ada percontohan di mana sehingga nanti kita ramai-ramai. Karena kita daerah sawit Pak ya, banyak limbahnya yang bisa kita gunakan untuk bertani. Solidnya bisa, kemudian juga tangkos bisa kita gunakan untuk bertani. Kita bisa bertani sehingga masyarakat giat menanam. Kita melibatkan juga PPL, jadi kita dalam rangka membangkitkan ekonomi. Kalau kita berdiam terus, tapi kita mudah-mudahan berakhir, kita berharap tidak ada lagi COVID, tapi kita tetap waspada. Sekarang masih kita harus protokol kalau kita kegiatan ramai-ramai, tapi kalau ibu ke kebun, ke hutan tidak perlu masker. Tapi kalau ke tempat ramai, ke pasar, ke mall atau kegiatan seperti ini, kita tidak tahu apakah kita sakit atau orang yang sakit, untuk kita untuk kita menggunakan masker, cuci tangan, itu yang paling utama dua, itu cuci tangan dan menggunakan masker. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya menyampaikan sekali lagi, manfaatkan dana yang terima ini dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu pasti pandai sampai kita terlena. Nanti kalau ibu ke pasar mungkin nanti banyak makanan sudah mau pingin semua, apalagi yang puasa nanti mau kita habis, jadi kita atur sudah mungkin. Begitu yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada yang berkenan di hati ibu